Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini Suleng subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin Wedara Kulura dengan melanjutkan pengajian materi ancaman bagi orang yang mendengarkan azan namun tidak memenuhinya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, untuk yang kesekian kalinya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat hidayahnya sehingga kita masih dikasih sehat dan sempat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita lakukan pada pagi hari ini betul-betul wa Qur'an al-fajri kana masyhuda, bahwa sholat subuh itu sungguh disaksikan oleh malaikat Allah. Karena itulah di saat malaikat siang dan malaikat malam yang berkumpul di waktu subuh ini, mudah-mudahan subuh yang kita jalankan ini senantiasa terbentangkan rahmat dan ridha Allah, sehingga nyocoki dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah, siapa yang sholat subuh maka dia dalam jaminan Allah. Maka kehidupan yang kita jalani ini, kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Kita pun tidak tahu kapan berakhir dari hidup kita di dunia ini. Maka kapanpun sang malaikat maut nanti datang, maka mudah-mudahan datangnya malaikat maut nanti bukan mencabut tapi menjemput. Tentu kata mencabut dan menjemput itu amat sangat berbeda. Kalau dicabut itu berarti diambil dengan paksa dan kemudian ada rasa takut untuk meninggalkan dunia ini. Tapi kalau dijemput, maka kita meninggalkan dunia ini dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan tentu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kemarin kita sudah membahas panjang lebar berkaitan dengan rangkaian sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dan sengaja kemarin kita sampaikan tuntunan sholat itu sesuai dengan sunnah Rasul, dengan harapan jikalau ada perbedaan gerak kita, cara kita untuk melakukan mulai dari takbir hingga salam, dan kemudian kita berada di satu masjid yang sama, tentu perbedaan gerak itu tidak membuat bahwa amalan yang kita lakukan ini paling benar. Selama amalan itu ada contoh dari Nabi, ada riwayat hadisnya, maka inilah yang kemudian kita akan senantiasa tentram dan damai ketika kita melakukan sholat dimanapun. Karena jikalau di dada kita ini, sekali lagi, jikalau di dada kita ini merasakan bahwa dimanapun kita berada, sekali lagi, dimanapun kita berada, dan kemudian di tempat itu dimanapun kita ketemu masjid dan dimanapun kita mendengar azan, maka kita merasakan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk memenuhi panggilan azan itu. Sekali lagi, dimanapun kita mendengarkan azan, maka di saat kita mendengarkan azan itu, dimanapun kita berada,
maka kita akan dengan serta-merta untuk memenuhi panggilan itu. Sehingga di mana kita mendengar azan di masjid terdekat, apakah itu masjidnya A, B, C, D, organisasi A, B, C, D, asal satu, syarat sahnya sholat masing-masing sudah punya dasar, rukunnya sholat sudah punya dasar, dan keseluruhan itu tidak bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita akan merasakan nyaman. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa siapa yang mendengar azan, sekali lagi, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia berlalu dari azan itu, maka ancaman dari Rasulullah, maka tidak sempurna sholatnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak diterima sholatnya. Contoh begini, saat kita duduk-duduk di masjid seperti ini, kemudian mendengarkan azan, terdengarlah azan, jangankan duduk-duduk, berlalu seret. Misalkan kita dari mana itu, dari rumah, kemudian pasti akan lewat jalan ini, seberang ini. Kemudian setelah itu, begitu kita mendengar azan, kita berlalu tanpa kemudian memenuhi panggilan itu, maka ancaman Rasulullah, fala sholatalah. Sekali lagi, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Berarti keberanjaan kita ketika mendengar azan dan kemudian kita ngabaikan itu, maka ancaman Rasulullah, fala sholatalah, maka tidak ada sholat baginya. Tentu ketika kita mendengar hadis seperti ini, dapat kita pahami bahwa azan itu adalah panggilan Allah. Sekali lagi, azan itu adalah panggilan Allah. Azan itu adalah panggilan Allah. Nah, ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Hibban fi sahihihi wa Ibnu Majah binahwihi an Ibni Abbas, diceritakan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sapane wong sami'a kang krungu sapa man an-nidaa ing azan, barang siapa yang telah mendengarkan azan, man sami'an nidaa, barang siapa yang telah mendengarkan azan, falam yamna'hu, dan tidak ada satu pun yang menghalangi dia, min ittiba'ihi, dari mengikuti atau menghadiri azan itu, uzrun, satu uzur, halangan. Apa halangan itu? Sahabat bertanya, qalu, sahabat bertanya, wa mal uzru, apa yang dimaksud uzur itu ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, khauf, takut, au maradun, sakit, lam tuqbal, ora ditampa, minhu saking wong sing krungu azan, apa salatu, salate alladzi sholat, ketika dia sholat. Nah, hadis ini menyatakan bahwa siapapun yang mendengarkan azan dan kemudian dia tidak memenuhi panggilan azan itu, kecuali ada uzur, dan sahabat bertanya, apa uzur itu? Khauf, rasa takut. Misalkan begitu mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau keluar, suami tidak ada,
mungkin takut kegelapan. Kayak kemarin saya di Palangkaraya, saya subuh begitu udah tarhem begitu sudah gopoh saya cari masjid. Di Palangkaraya itu ternyata tanahnya luas-luas. Jadi satu kapling di sekitar itu sekitar 3.000 sampai 6.000 meter. Nah, kalau kemudian tiap kapling rumah itu 3.000, cari masjid melingkar itu loh. Itu jalan paling dekat itu 500 meter. Nah, pas masjid yang saya datangi itu lewat kebun-kebun kelapa, sawit dan sebagainya. Namanya Gulab. Tidak seperti di sini. Kita berbahagia, kita hidup di Sidoarjo ini. Setiap titik ada masjid, setiap titik masjid dan rumahnya tidak, tanahnya pekarangannya tidak selebar di sana. Gelap dan kemudian ditambah dengan binatang malam, itu kalau kemudian tidak punya nyali begitu, sini jebobok gitu. Nah, misalkan kalau kemudian keluar rumah, dan rata-rata orang itu kan takut kegelapan kan, takut kegelapan, sudah ada stigma, ada gendruwo, ada memeti dan sebagainya, sehingga takut untuk keluar. Kecuali itu, ila khauf takut, atau takutnya ini khawatir ada sesuatu yang membahayakan. Dan itu pernah satu ketika Umar bin Khattab itu melarang istrinya untuk ke masjid. Tapi kemudian dijawab bahwa Rasulullah itu tidak pernah melarang perempuan datang ke masjid. Sekali lagi, Rasulullah itu tidak pernah melarang perempuan untuk datang ke masjid. Terus kemudian ketika kemudian ada makalah yang mengatakan bahwa sholat perempuan itu lebih utama di rumah dibandingkan di masjid, itu adalah qaul ulama. Ulama yang mana? Ulama yang tinggal di tempat atau negeri yang di situ perempuan bahaya kalau kemudian keluar rumah. Sekali lagi, di satu negeri, di satu tempat yang di situ perempuan itu bahaya kalau keluar rumah. Dan ini diberlakukan di Afghanistan ketika Afghanistan itu dikuasai Taliban. Siapa Taliban itu? Di kelompok Islam yang cukup radikal yang menempatkan perempuan itu sebagai konco wingking, karena di sana kalau ada perempuan hadir di ruang publik begitu, bahkan ada perempuan nyanyi gitu, langsung dihukum hukum yang sangat keras begitu. Nah, makanya kemudian di satu titik kalau kemudian ada bahaya, jikalau keluar memenuhi panggilan itu mengancam dirinya, mengancam jiwanya, mengancam kehormatannya, maka inilah yang kemudian lebih baik di rumah, karena ada apa? Ada musibah bahaya yang mengancam di depannya. Karena apa? Daf'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masolih. Menghindarkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Mendatangi azan ini adalah tujuannya adalah ibadah. Saat kemudian begitu kita berangkat ternyata ada bahaya mengancam kita, maka inilah yang kemudian menghindarkan dari bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Nah, inilah yang kemudian muncul, yang ini dipakai dari kelompok-kelompok yang apa itu istilahnya, yang literer, yang kemudian menganggap bahwa kalau kita hidup di Indonesia begini ini, maka hampir menyamakan dengan prinsip orang-orang yang ada di Timur Tengah sana. Orang-orang yang ada di Timur Tengah sana itu perempuan itu memang betul-betul
posisi yang terancam betul, karena di sana apa? Orang menikah itu loh, kalau tidak punya modal besar tidak bisa menikah. Kalau tidak bisa menikah, maka ini fakta menunjukkan, jangankan di luar Mekah, Madinah, wong di Mekah, Madinah pun perempuan keluar sendirian itu juga bahaya kok. Sekali lagi, perempuan keluar sendiri juga bahaya. Dalam suasana seperti itu, jika kemudian perempuan keluar sendiri membuat kehormatannya, sekali lagi, perempuan keluar sendiri membuat kehormatannya itu hilang. Apakah ada pelecehan atau ada penistaan dan sebagainya, maka inilah yang kemudian perempuan itu lebih baik, bahkan bukannya lebih baik, wajib dia tetap ada di rumah. Tetap ada di rumah, karena menghindarkan kerusakan, menghindarkan keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Lawang kemudian kita hidup di mana ini? Kita hidup di Sidoarjo, berangkat kerja sendiri, belanja sendiri, ke mall sendiri, ke pasar sendiri, tidak ada yang ngantar dan aman-aman aja. Tapi kalau kemudian mengambil prinsip perempuan itu kan lebih baik sholat di, nah, artinya apa? Ini sudah ada contoh di zaman Rasulullah itu. Jadi Umar bin Khattab itu kemudian melarang istrinya untuk berangkat ke masjid. Maka kemudian saat dilarang berangkat ke masjid itu, maka kemudian Rasulullah itu kemudian menasihati Umar bin Khattab untuk tidak melarang istrinya berangkat ke masjid selama di situ tidak ada sesuatu yang menjadikan celaka. Kemudian yang kedua, au maradun, sakit. Jadi orang yang kemudian boleh untuk tidak memenuhi panggilan azan itu, satu karena ada uzur dengan berbagai macam uzurnya. Yang kedua adalah karena sakit. Jikalau tidak ada halangan dua itu, uzur atau sakit, lan tuqbal, bahasanya lan tuqbal, tidak diterima, minhu, dari orang yang mendengar azan tadi, apa solate wong sing krungu azan iku gak ditampa, allati sholat, yaitu sholat yang telah dikerjakan. Misalkan udah dengar Allahu Akbar, berangkat dari rumah ke sini mendengar betul-betul di sana ada, kemudian mengabaikan, makanya karena segala sesuatu itu kan harus diawali dari contoh. Makanya ketika di rumah ada tamu begitu, udah azan begitu, udah tamu saya bilangi sholat dulu. Nanti kalau di jalan ada apa-apa ndak ninggalno sholat dulu. Kalau nanti ada apa-apa tidak nanggung sholat. Yang perempuan tak suruh sholat sama istri di rumah, yang laki-laki tak ajak ke masjid, wong dari masjid hanya beberapa langkah aja. Nah, kalau sudah begitu, ini termasuk dalam rangka apa? Melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di riwayat yang lain disebutkan, man sami'an nida'a, man sapane wong sami akan krungu sapa man an-nidaa ing azan, falam yujib, orang jawab itu berarti satu, ketika dengar azan Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai la ilaha illallah. Baru setelah itu kita membaca
doa. Bahkan ketika kita mendengar azan dan kemudian di satu riwayat kemudian kita menjawab Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil lati ati Muhammadan alladzi wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah wad darajatal aliyah innaka rafi'un du'a, dan seterusnya. Maka siapa yang mendengar azan kemudian membaca ini, maka janji Rasulullah wajib baginya akan mendapatkan syafaatku. Sebaliknya, jikalau kemudian kita mendengar azan, yang berbincang-bincang itu tetap berbincang-bincang, yang ngobrol tetap ngobrol, padahal nampak jelas kita mendengarkan azan itu, maka inilah yang kemudian Rasulullah itu memilih kepalanya dipaku. Jadi ketika mendengar azan, Rasulullah itu memilih telinganya ini dicor dengan timah. Jadi orang yang mendengar azan, yang bercakap-cakap tetap bercakap-cakap, yang ngobrol tetap ngobrol dilanjutkan, kemudian azanlah, biarlah azan, dan menjadikan bahwa azan itu kan sebagai penanda waktu. Maka Rasulullah itu lebih memilih telinganya ini dicor dengan timah panas. Bahkan di dalam riwayat yang lain, siapa yang mendengarkan azan yang kemudian tidak mau menjawabnya, maka Allah akan mematikan hatinya. Hatinya akan menjadi mengeras. Apa maksud hati yang mengeras? Hati ini akan sulit untuk menerima hidayah Allah. Dan jawab yang kedua adalah datang memenuhi panggilan itu. Maka fala sholatalah, maka tidak ada sholat bagi orang yang mendengar azan illa uzrin, kecuali bagi orang yang ada uzur. Uzurnya apa? Ada bahaya tadi. Uzurnya apa? Hujan dan tidak ada payung. Uzurnya apa? Hujan lebat sekali dan campur angin, campur petir. Uzurnya apa? Yang jelas-jelas uzur itu menjadikan kita tidak bisa mendatangi azan itu. Maka inilah yang kemudian bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Darda. Hadis ini ada di Sunan, di Musnad Ahmad, di Sunan Abu Dawud, di Sunan Nasai, di Sunan Ibnu Khuzaimah, Sunan Ibnu Hibban, karena yang meriwayatkan ini adalah Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya, dan Imam Hakim. Apa? An Abi Darda, wis kacirita sangka Abu Darda radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah anhu kanggo Abu Darda, kala ngucap sapa Abu Darda, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min salasin fi qaryatin wala badwin la tuqam fi shalah illa qatistahwadza alaihim syaitan. Tidak ada satupun dari tiga golongan dari satu desa, wala badwin satu pedalaman, la tuqamu kang ora di tegakno fihim ing atase wong telu iku mau apa as-sholatu salat illa qatistahwadza kejaba wis temen-temen jaga alaihim ing atase wong telu iku mau illa qatistahwadza kejaba temen-temen nyesatno alaihim ing atase wong telu mau apa setan. Artinya apa? Apabila di dalam satu kelompok, satu golongan, satu kumpulan atau sekelompok orang
yang ada di satu desa atau satu pedalaman yang kemudian tidak didirikan sholat di dalamnya. Maksud sholatnya adalah sholat jamaah di dalamnya, kecuali setan akan menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka. Karena itulah di hadis ini fa'alikum bil jamaah, maka tetap sira kabeh bil jamaah, tetap dalam posisi jamaah, tetap jamaah. Karena apa? Fa innama yaqulu dhi'bu minal ghanami, sesungguhnya serigala itu akan makan kambing, makan domba al-qasiyah yang berpisah. Berarti ketika kita sudah memisahkan diri dari jamaah itu, dari kumpulan itu, atau meninggalkan diri dari jamaah itu, maka akan mudah untuk apa? Untuk digoda setan, mudah untuk digelincirkan setan, mudah untuk disesatkan setan. Dan disesatkannya setan itu, setan menyesatkan kita itu seperti nalikane wonten domba, di mana domba itu kemudian keluar dari apa? Keluar dari rombongan itu sehingga akan memakan domba yang terpisah itu. Para rawuh sedaya hadirin jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Muttaqin, maka satu hal yang dapat kita ambil pada kesempatan ini sebelum kita mendiskusikan, barangkali wonten sesuatu hal yang ditanyakan ingkang ditangletaken wonten kesempatan menika, adalah kenikmatan yang senantiasa Allah jaga dan berikan kepada kita adalah ketika kita mampu memenuhi panggilan Allah itu, sehingga dengan panggilan itu Allah akan memberikan, mencurahkan ridhonya. Wabil khusus subuh ini adalah waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul, dan kumpulnya malaikat siang dan malaikat malam ini akan senantiasa menjadi saksi buat kita semua. Dan berbahagialah kita masih mampu meninggalkan ngantuk kita. Karena itulah kenapa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Tapi sholat subuh yang di saat ini stamina masih seger-segernya, kita habis istirahat dari malam sampai subuh masih seger-segernya. Kenapa sholat subuh itu hanya 2 rakaat? Karena yang 2 rakaat itu rukunnya ada di mana? Di kita memerangi nafsu kita untuk apa? Untuk meninggalkan kantuk kita. Yang kedua, memerangi kita untuk malas memenuhi panggilan itu. Maka inilah yang kemudian walaupun 2 rakaat saja di subuh ini pahalanya melebihi dari sholat zuhur yang 4 rakaat, sholat asar yang 4 rakaat, sholat maghrib yang 4 rakaat, dan sholat isya yang 4 rakaat. Bahkan pahalanya kita melakukan sholat subuh seperti ini, maka ini seperti kita melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Sekali lagi, pahalanya sholat subuh yang kita jalankan seperti ini seperti kita melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Ini barangkali ada yang ditanyakan, monggo saya persilahkan. Untuk man sami'an nida tadi, madzahibil arba'ah itu berbeda pendapat. Kalau Syafi'iyah hukumnya sholat, hukumnya sunnah. Kalau Imam Hambali fardu, wajib. Tapi jumhur mengatakan bahwa rumah yang dekat dengan masjid ini sebagaimana diterangkan di dalam Fathul Mu'in dan Fathul Qorib, bahwa orang yang rumahnya dekat masjid, dia sholat di rumah itu tidak sempurna. Bahkan sebagian dari ulama menyatakan tidak sah sholatnya.
Jadi rumahnya dekat masjid. Dekat dengan masjid. Jadi kecuali dua hal tadi ya, ada uzur dan sakit. Misalkan ini kan rumah ini, sebelah selatan ini kan ada rumah. Maka tidak sah sholatnya jikalau dilaksanakan di rumah, kecuali kalau mau ngambil yang ringan, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dipentingkan untuk melaksanakan. Jadi menjawab azan itu ada dua. Menjawabnya itu adalah dengan menjawab ketika azan dikumandangkan. Menjawab yang itu adalah memenuhi panggilan itu. Tapi kalau kita ngambil khitab ini, khitab hadis ini, khitab hadis dua hadis tadi, siapa yang mendengar azan dan tidak ada satupun yang menghalanginya untuk memenuhi panggilan itu kecuali udzur, dan udzur itu ada dua, takut kalau ada bahaya, yang kedua sakit, maka lam tuqbal minhu sholatun idza allati sholat, maka tidak diterima sholatnya jikalau dia melaksanakan sholat. Maka kalau mengikuti khitab ini wajib. Bahkan saking pentingnya ya, masih kelanjutan ini, satu ketika Rasulullah sebelum azan subuh, kemudian Rasulullah itu ngajak sahabat sambil membawa kayu bakar. Sambil membawa kayu bakar keliling ke rumah sahabat. Lah, keliling itu kemudian jikalau nanti saya dapati sahabat tidak keluar, maka Rasulullah mengatakan la uharriqa buyutahum, sungguh akan aku bakar rumahnya. Sungguh akan aku bakar rumahnya. Karena Rasulullah pernah keliling, jika ada sahabat yang nggak keluar untuk sholat, maka akan dibakar rumahnya. Walaupun Rasulullah tidak sampai membakar betulan, karena tidak ada satu sahabat yang tidak keluar sholat, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya ketika kita mendirikan seperti ini. Karena bagaimanapun juga, fa'alikum bil jamaah, tetaplah kalian dengan jamaah. Dan ketika meninggalkan jamaah itu, maka ini seperti kambing yang keluar dari rombongannya dan sangat mudah untuk dimakan dan diterkam serigala. Dan siapa serigala itu sebetulnya? Setan. Setan itu yang kemudian akan mencerai-beraikan. Tapi tentu sholat yang kita jalani ini ya tetap hati kita sama. Dari apa yang sudah kita terangkan kemarin? Dari softnya ini. Nah, jadi monggo paling ringan hukumnya makruh. Jadi kalau mendengar azan kemudian tidak menjawab, hukumnya makruh. Apa itu makruh? Makruh itu jikalau hukumnya makruh. Jadi meninggalkan jawab tadi, hukumnya orang yang meninggalkan tadi makruh. Kalau dijawab dapat pahala, kalau tidak dijawab tidak dapat apa-apa, tapi ancamannya Rasulullah itu lebih memilih telinganya dicor dengan timah panas saja. Monggo yang lain barangkali. Yeah. Ketika kita mendengarkan azan, baiknya seluruhnya itu membaca doa itu baiknya. Sekali lagi, ketika kita mendengarkan azan,
baiknya seluruh jamaah itu sudah paham bahwa ketika selesai azan itu ada doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ila akhirih, dan itu baiknya dibaca sendiri-sendiri. Baiknya dibaca sendiri-sendiri. Tapi kalau kemudian muadzin kemudian melanjutkan membaca keras, kalau tujuannya adalah litarbiyah, sekali lagi tujuannya adalah litarbiyah, untuk memberikan tarbiyah kepada jamaah, sekaligus ditunjukkan bahwa siapa yang membaca ini di kitab Targhib jilid 2 ya, bab al-azkar, bab baca sholawat, di kitab ini yang jilid 2, itu saya temukan bahwa ketika kita mendengarkan azan dan kemudian kita membaca Allahumma rabb hadhihi tammah sholatil qa'imah dan seterusnya, itulah yang kemudian menjadi janji Rasulullah, maka orang tersebut termasuk orang yang diprioritaskan oleh Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Sekali lagi, orang itu termasuk orang yang mendapatkan prioritas dari Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya. Nah, kalau kemudian barangkali di antara jamaah itu belum hafal, maka niatnya adalah untuk bareng-bareng membaca supaya sekaligus menghafal, itu namanya litarbiyah. Sama persis, saya kebetulan kan juga pembina Taman Pendidikan Al-Quran se-Jawa Timur. Maka termasuk ketika anak-anak TPG itu ada langsung praktek sholat dari takbir sampai salam dibaca keras, ini tidak apa-apa, karena tujuannya adalah untuk membimbing. Jadi kalau kemudian setiap hari anak yang masuk di TPG itu, misalkan di TPG Raudhatul Muttaqin ini masuknya jam berapa nggih, Bunda? Jam 4. Lah, sebelum anak-anak itu, sekali lagi, sebelum anak-anak itu mendapatkan pelajaran ngaji, praktek sholat dulu. Sekali lagi, praktek sholat dulu. Saat praktek sholat dulu itu kemudian dibaca keras. Sekali lagi, dibaca keras, mulai dari takbir sampai salam, tidak apa-apa. Karena itu udah saya buktikan 4 bulan terus menerus praktek itu, anak sudah hafal bacaan-bacaan sholat dari takbir sampai salam. Bahkan 2 bulan itu sudah hafal. Andaikan dia disuruh sholat sendiri, dia sudah bisa sholat sendiri. Dan itu berangkat dari pengalaman pribadi saya. Saya dulu waktu kecil itu ya, kalau ketinggalan bapak sholat begitu, nangis saya. Sampai mesti bapak, begitu saya nangis, bapak ngulang sholat lagi, iya ada sholat lagi. Dan bapak, kalau bapak saya, kalau sholat itu bacanya sampai telinga saya mendengar. Dan justru dari bacaan yang agak keras itu menjadi apa ya? Menjadi wasilah, menjadi media untuk menghafalkan bacaan-bacaan itu, sama dengan baca doa itu tadi. Tapi kalau semua jamaah sudah hafal semua, ya lebih baik jangan. Karena apalagi kalau menggunakan pengeras atas itu akan mengganggu, barangkali ada kesempatan yang lain begitu, bisa mengganggu yang lain. Saya kira itu Pak Abah Rifai. Barangkali yang lain, monggo. Ketika azan, sebaiknya sebelum azan wudu dulu. Tapi apakah ketika tidak punya wudu azannya sah azannya? Tapi sebaiknya ketika mau azan
sebaiknya berwudu dulu. Karena azan ini adalah merupakan rangkaian panggilan. Karena kalau kemudian kita kembali pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, man tawaddo'a fa ahsanal wudu tsumma kharaja ilal musalla lam ya tsumma kharaja ilal musalla, siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lam yakhrujhu, dia tidak keluar ilal mushola, dia tidak keluar ke masjid itu illa sholah, kecuali sholat, lam yahdu khatwatan, tidak ada satu langkah kakinya illa rufiat lahu darajatan, kecuali diangkat derajatnya, wa hutabiyana usayyiatan, dan dihapus dosanya. Maka bahasanya ini kita sudah wudu di rumah. Jadi berangkat dari rumah sudah wudu dulu. Jadi kita berangkat sudah wudu dulu. Ada dua hal yang dapat kita ambil. Yang pertama, bisa menghemat cadangan air yang ada di masjid, apalagi kalau masjid itu airnya beli dari PDAM. Tapi kalau airnya dari sumur, maaf muskilah. Tapi hadisnya di rumah wudu dulu dan kemudian keluar ke masjid, setelah itu baru azan, baru melakukan hal lain. Maka terkait dengan ini lebih baik wudu dulu. Yang lain monggo. Masih ada waktu 10 menit sebelum kita sudahi untuk melaksanakan sholat isyraq dalam rangka mengambil pahala haji dan umroh sempurna, dengan harapan setiap kali kita melakukan hal seperti ini, Allah betul-betul memberkahi rizki yang Allah berikan. Manakala rizki itu ada di langit, mudah-mudahan rizki itu diturunkan Allah buat kita semua. Manakala rizki itu ada di perut bumi, maka mudah-mudahan Allah menumbuhkan rizki itu. Manakala rizki itu ada di seberang lautan, mudah-mudahan rizki itu akan ditepikan. Dan manakala rizki itu masih beku, mudah-mudahan rizki itu dicairkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rizki itu menjadi rizki yang barokah, luweh terturah, hingga kita bisa mempergunakan untuk menuju Makkahul Mukarramah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Selaras dengan itu kita ambil pahala haji dan umroh lewat pengajian ini. Monggo kita semuanya praktek, ibu yang di belakang ya, kita mulai dari takbir, kita memastikan bahwa sudah gerakan sholat kita ini sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sekaligus kita rasakan betul bahwa di tiap-tiap titik yang kemarin kita sudah bahas kemarin, saat ini kita rasakan bareng-bareng hingga kita bisa mengistiqomahkan, karena untuk barisannya ternyata masih belum, masih ada